Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian mengenal adat istiadat pernikahan dalam budaya Minangkabau. Sebelum kita membahas lebih dalam seperti apa sih budaya pernikahan di Minangkabau, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beragam adat budaya yang tersebar di berbagai daerah. Adat budaya yang beragam menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat budaya yang berbeda-beda. Dengan keragaman adat budaya yang dimiliki oleh Indonesia justru menjadi keutuhan tersendiri dan bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Dengan keberagaman malah menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Dengan keragaman adat budaya yang dimiliki Indonesia justru menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Dengan keberagaman inilah menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Ciri khas di setiap daerah Indonesia mendarah daging bagi bangsa, bahkan diturunkan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Minangkabau sekitar 2000 tahun yang lalu sudah menggunakan kata adat ini. Menurutnya, tempat kelahiran adat adalah dua kata, A dan Dato. A berarti tidak, dan Dato yang berarti materi atau sesuatu yang bersifat kebendaan. Dilihat dari asal-usul pemerintahannya, adat Minangkabau berasal dari 4 suku. Yang pertama Koto, yang kedua Piliang, yang ketiga Bodi, dan yang keempat Caniago. Seiring waktu, ketika manusia berevolusi, suku-suku tersebut bercabang menjadi sekitar 40 dari lebih suku. Suku Koto berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kota, yang berarti benteng. Di mana dahulu benteng itu terbuat dari bambu. Di dalam benteng ini terdapat pula pemukiman beberapa warga, yang kemudian menjadi sebuah kota yang berarti kota. Dalam bahasa Batak dan disebut Uta yang artinya kampung. Menurut Husnu, kata Piliang terbentuk dari dua kata yaitu Pele dan artinya banyak, dan Hyang yang artinya dewa atau Tuhan. Jadi Piliang artinya adalah banyak dewa. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lampau suku Piliang adalah suku pemuja banyak dewa. Yang berarti mirip dengan kepercayaan Hindu. Menurut bahasa dari kata Bodhi atau pohon Bodhi, sebuah pohon yang sering dijadikan sebagai tempat petapa Buddhisme. Suku ini sudah menempati wilayah Minangkabau jauh sebelumnya datang agama Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa suku ini termasuk pendiri adat Minangkabau dan suku nenek moyang yang Minangkabau menurut bahasa. Sedangkan suku Caniago adalah suku asal dibawa oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang yang merupakan salah satu induk suku di Minangkabau selain suku Piliang. Dalam suatu nagari memiliki 4 jenis suku yang masing-masing dipimpin oleh penghulu. Dari masing-masing suku tersebut biasanya dipimpin oleh seorang penghulu yang dikenal dengan istilah penghulu pucuk. Pada zaman dahulu, para penghulu pucuk tersebut berkumpul di suatu tempat dan bersumpah bersama dengan saksi Al-Quran bahwa sekaum atau sepersukuan ialah bersaudara. Maka dari itu, jika sekaum atau sepersukuan dilarang untuk menikah dan sumpah itu akan berlaku untuk seluruh keturunannya. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan satu hukuman yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Para penghulu tersebut telah membuat aturan bahwa kaumnya tidak diperbolehkan untuk kawin sesuku. Nah, teman-teman, disinilah kita akan masuk ke dalam sejarah adat istiadat pernikahan dilarangnya nikah sesuku dalam budaya Minangkabau. Dilarangnya nikah sesuku ini selaras dengan alasan agar adatnya berkembang. Jika ada yang melanggarnya, maka akan diberikan berbagai jenis sanksi. Perkawinan antar etnis dilarang keras dalam adat Minangkabau karena dapat membagi keturunan. Tetapi adat di sini berarti milik satu suku dengan bentuk kepala yang sama. Dalam adat Minangkabau sudah dikatakan kalau menikah sesuku akan dapat konsekuensi atau hukuman yang telah dibuat oleh adatnya masing-masing daerah. Bagi masyarakat yang tidak menjalankan nikah sesuku ini karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan,
Ada yang mengatakan bahwa nikah sesuku bisa terjadinya seperti terjadinya perceraian, lahirnya anak yang tidak baik atau dalam keadaan cacat, bahkan terjadinya percecokan dalam rumah tangga. Namun, ada juga yang tetap menjalankan nikah sesuku ini dengan memberikan satu kerbau sebelum acara pernikahan dan dilaksanakannya pernikahan tersebut. Tetapi masyarakat Minangkabau lebih menjalankan peraturan adat yang telah berlaku sampai saat ini. Larangan menikah sesuku ini mengingatkan tujuan dari adatnya. Larangan menikah sesuku sangat semata-mata untuk hati-hati agar terjaga dari pernikahan sedarah yang akan menimbulkan kerusakan seperti keharmonisan di dalam keluarga. Sesuku atau juga sering dikatakan sedatuk yang paling ditakutkan dalam terjadinya pernikahan sesuku ini adalah dapat merusak tatanan adat sendiri maupun peraturan adat yang telah ditentukan oleh datuk. Di tatanan adat Minangkabau juga berpengaruh untuk segala aspek manapun seperti masalah keturunan, hak wali waris, harta pusaka, dan sebagainya. Secara harfiahnya, orang yang menikah sesuku dalam adat Minangkabau akan kehilangan hak secara adat di mana dia tidak akan diterima lagi oleh suku lain di suatu daerah. Lelaki yang melanggar adat ini akan kehilangan hak sebagai hak menjunjung sako, sedangkan perempuan yang melanggar adat ini akan kehilangan hak atas semua harta pusaka atau harto pusako. Bak pepatah menjerajak di luar silang, berbuat di luar peraturan, memahek di luar garis, melanggar dari yang telah disepakati. Sesuatu yang telah dilarang adat yang berasal dari sumpah dan perjanjian nenek moyang zaman dahulu akan tetap dijalankan oleh penerus dan pemuka-pemuka adat. Bagi orang yang melanggar, jika ingin kembali ke adat harus minta maaf ke nenek mama dan menyembelih seekor kambing. Peraturan yang telah ditentukan oleh datuk maupun mama daerah masing-masing akan diberlakukan sampai kapanpun dan di daerah Minangkabau manapun itu. Seperti penjelasan oleh salah satu pemuka adat yang menjabat sebagai Urang Tuwo Sumando sebagai narasumber saya yang saya jumpai pada hari Jumat 11 November 2022, yang mana ia mengatakan kenapa disahkannya adat dilarangnya nikah sesuku dan sedatuk di kampung tersebut oleh untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Ini ditetapkan oleh nenek mamak dan sejajarannya. Hal itu tidak terlepas dari kemaslahatan masyarakat dan untuk menjaga keutuhan nilai adat yang sudah ada sejak dahulu yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dia juga mengatakan bahwa alasan kenapa nenek mamak dan sejajarannya menetapkan adat dilarangnya nikah sedatuk sebab sedatuk berarti serumpun. Sama halnya dengan sesuku yang juga memaknai bahwa sesuku berarti setali darah. Jadi dilarangnya nikah sedatuk untuk tetap menjaga keutuhan adat yang dimiliki agar tidak hilangnya adat yang dimiliki tersebut. Hal ini seandainya ketika ada pesta hajatan melaksanakan upacara pernikahan dan yang menikah pihak mempelai wanita dan pria sedatuk, maka akan timpang dalam adat dan bahkan akan hilang nilai adat tersebut. Sebab datuk yang mana yang akan menerima dan yang akan diterima. Kemudian alasan berikutnya kenapa dilarangnya nikah sedatuk yaitu untuk memperluas keturunan dan terhindarnya dari nikah sedarah. Alasannya adat melarang nikah sesuku ini karena jika sesama suku tentunya masyarakat di suatu tempat itu tidak berkembang. Jika dibedakan dengan agama, kalau pada agama pernikahan yang dilarang itu jika berbeda agama. Di setiap konsep tertentu larangan-larangan itu selalu ada dengan bertujuan menghindari masalah-masalah yang mungkin bisa akan terjadi jika dilaksanakan pernikahan sesama suku. Maka dari itu di Minangkabau juga terdapat denda atau sanksi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang menganut adat tersebut. Di berbagai daerah juga berbeda sanksinya, tergantung peraturan yang telah ditetapkan. Di daerah juga berbeda sanksinya. Ada sanksinya yang berupa membayar denda dengan menyerahkan kerbau. Tentunya kerbau bukan sembarang kerbau. Dari cerita yang saya dapat, kerbaunya tidak boleh berwarna gelap, harus bersih dan berisi. Pernikahan adat sangat identik dengan adanya upacara adat yang begitu kuat, sehingga pernikahan adat di Minangkabau jauh lebih penting karena fungsinya yang begitu penting dalam masyarakat merupakan produk budaya yang banyak menarik perhatian dunia.
Makna perkawinan dalam adat Minangkabau adalah membentuk keluarga dan dilakukan atas ikatan pribadi untuk seseorang wanita dan seorang pria dengan restu dan persetujuan kerabat. Di Minangkabau, adat perkawinan juga memiliki banyak kekhasan. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, bahkan dengan syarat pranikah atau aturan matrilineal digunakan untuk melindungi wilayah adat. Adat Minangkabau melarang eksogami dalam kelompok etnis atau desa yang sama. Dengan kata lain, orang yang berasal dari suku yang sama di negari tidak boleh menikah sesamanya. Dalam sistem matrilineal, mama atau paman dan datuk biasanya menyarankan pembatalan pernikahan jika seseorang berasal dari kelompok etnis yang sama. Apalagi pernikahan suku sangat erat kaitannya dengan aturan lain. Jika seseorang menikah dengan suku yang sama, dan adat Minangkabau ini akan bermakna mencari sedekah. Untuk konsekuensinya adalah pengusiran dari desa dan sukunya dan tidak termasuk dalam aktivitas normal dari adat budaya di sekitar daerah tersebut. Pernikahan ini disebut eksogami. Anda harus menikah dengan seorang di luar suku Anda. Dengan begitu, pernikahan sesuku adalah hal yang sangat sensitif untuk diperbincangkan. Sedangkan di Minangkabau atau di Sumatera Barat memiliki banyak daerah adat yang masing-masing juga memiliki kekhasan terhadap proses pernikahan dengan tanpa meninggalkan ajaran Islam. Daerah-daerah yang tersebut di Minangkabau juga masih menjunjung tinggi pernikahan secara eksogami atau pernikahan di luar suku. Minangkabau menyimpan ciri khas dari adat pernikahannya yang beragam. Contohnya saja di daerah Pasaman Barat. Di sebagian daerah khususnya Kecamatan Pasaman, adanya adat dilarangnya nikah sesuku dan sedatuk. Sedangkan di Kecamatan Sungai Aur sampai Air Bangis adanya adat tradisi membeli atau menjemput pihak wanita. Sedangkan di Pariaman atau sekitarnya itu kebalikannya, yaitu adanya adat tradisi menjemput pihak laki-laki dengan sejumlah uang jemputan yang sudah disepakati. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Di kampung saya, yang berada di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, masih kental dengan adat budaya larangan nikah sesuku. Bahkan adatnya diprakarsai juga dengan larangan nikah sedatuk. Meski beda suku, masyarakat di sekitar sangat menjunjung tinggi nilai adat budaya yang dianut sejak dahulu oleh leluhur di ranah Minangkabau. Jadi, dapat kita pahami bahwa kenapa adanya larangan nikah sesuku di dalam adat budaya Minangkabau, intinya dibuat tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Minangkabau dan menjaga dari terjadinya nikah saudara atau setali darah yang jelas-jelas akan merusak tatanan keturunan, baik itu keharmonisan keluarga dan sehat atau cacatnya keturunan yang akan dilahirkan untuk generasi selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekian cerita unik awal mula dilarangnya nikah sesuku di Minangkabau hingga dilestarikan sampai saat ini yang dapat saya jabarkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.